Martial Peak Bab 620 Memperbaiki perisai tulang. Rupanya, perbedaan dalam kelas dan status selalu ada tidak peduli dimanapun mereka tinggal. Kota Bolt Independent benar-benar ramai, dan ketika Yang Kai mengamati kerumunan dan bidang kultivasi individu dari orang-orang ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Sepertinya di alam Tong Xuan, pembudidaya batas Immortal Ascension adalah pemandangan umum. Lebih dari 60% pembudidaya yang Kai telah lihat berkeliaran di jalan-jalan kota Bolt Independent telah mencapai batas Immortal Ascension, sementara ia bahkan kadang-kadang bisa bertemu dengan beberapa penguasa alam transenden. Di wilayah asalnya, pembudidaya batas Immortal Ascension dianggap master dan di beberapa tempat batas True Element diperlakukan seperti raja, tapi di sini, batas Immortal Ascension tidak ada apa-apanya. Yun Xuan segera membawa mereka ke sebuah gedung besar. Yang Kai memperhatikan bahwa arus lalu lintas di sini bahkan lebih padat daripada tempat lain. Para kultivator memasuki dan keluar dengan cepat dan kebanyakan dari mereka memakai ekspresi kegembiraan, ketegangan, atau harapan. Perpaduan antara kebahagiaan dan kecemasan ini agak membingungkan Yang Kai, menyebabkannya bertanya-tanya apa sebenarnya tempat ini. Di dalam aula besar, ada sejumlah jalan setapak yang mengarah ke ruang-ruang samping yang lebih kecil, yang di luarnya ada barisan panjang pembudidaya. Yun Xuan memimpin Yang Kai dan Sui Ling menuju salah satu ruangan terdalam. Di dalam ruangan ini lantainya ditutupi karpet tebal dan ada banyak ukiran dan patung seperti manusia menghiasi dinding. Di tengah ruangan ada tungku kecil yang mengeluarkan aroma menyenangkan yang jelas berisi ramuan berharga yang menambah suasana hangat. Di belakang meja di belakang, seorang pria tua yang agak gemuk duduk di kursi kayu besar, dengan acuh tak acuh menatap seorang pembudidaya batas puncak Immortal Ascension di depannya, sedikit ketidaksabaran terlihat di wajahnya. Ketika Yang Kai mengikuti Yun Xuan ke sebuah ruangan, dia mendengar pria tua itu berkata kepada pembudidaya di depannya, tanpa bulu racun langit, tuan tua ini tidak dapat memperbaiki artefak ini untuk kamu. Selain itu, kamu bukan murid Bolt Independent Unionku sehingga biayanya 20% lebih tinggi secara otomatis. Kamu tidak memiliki bahan yang sesuai dan kamu tidak menawarkan kompensasi yang cukup, namun kamu masih berani meminta layanan tuan tua ini. Menurutmu siapa tuan tua ini? Mengatakan demikian, pria tua itu dengan santai mengusir pria di depannya keluar. Ketika kamu menemukan bahan yang tepat dan mengumpulkan cukup banyak kompensasi, maka kamu bisa datang menemui tuan tua ini. Kalau tidak kamu bisa meminta pada artefak refiner lain, biaya yang mereka tetapkan tidak akan setinggi tuan tua ini. Grandmaster, sang kultivator masih ingin mengemis, tetapi setelah melihat tatapan dingin pria tua itu, dia dengan cepat menelan sisa kata-katanya, menggelengkan kepalanya dan dengan tak berdaya berbalik dan pergi. Ketika pelanggan ini melewati ambang pintu dan menghela nafas berat, Yang Kai melihat sekilas artefak di tangannya dan mengingat apa yang dikatakan pria tua di belakang, Yang Kai tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Pria tua yang duduk di dalam juga dengan cepat memperhatikan Yun Xuan di luar dan tidak bisa menahan senyum cerah, memanggilnya, "Gadis Yun, masuk, masuk." Yun Xuan menunjukkan senyum tipis dan berjalan masuk dengan sopan memanggil Grandmaster Ma. Senyum pria tua itu menjadi lebih cerah setelah mendengar Yun Xuan memanggilnya begitu, tidak ada ketidaksabaran dan kesombongan yang telah ditunjukkan kepada pelanggan sebelumnya di wajahnya lagi, malah menjadi hangat dan ramah. Ini membuat Yang Kai cukup terkejut dan juga membuatnya bertanya-tanya pesona seperti apa yang dimiliki Yun Xuan yang bisa membuat sikap pria tua ini mengalami perubahan besar. Bahkan jika dia adalah murid Bolt Independent Union itu saja tidak bisa menjelaskan perubahan dramatis pria tua itu. Terlebih lagi, raut wajah pria tua ini benar-benar hangat, seperti wajah seorang kakek yang bertemu cucunya yang berharga. "Artefak apa yang kamu rusak kali ini?" Grandmaster Ma tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Biarkan aku melihatnya." Yun Xuan meludahkan lidahnya dengan manis seperti anak kecil saat dia membalikkan telapak tangannya dan memanggil kilatan cahaya ke tangannya. Yang Kai dengan cepat mencatat bahwa apa yang dipanggil Yun Xuan adalah artefak seperti tombak yang kelasnya cukup tinggi. Namun, tombak ini memiliki beberapa retakan di atasnya pada saat ini dan kepala tombak itu memiliki beberapa bintik di atasnya, seperti telah terkorosi oleh sesuatu. "Sepertinya pertempuran yang kamu alami tidak sederhana." Ekspresi Grandmaster Ma sedikit tenggelam ketika dia berbalik untuk melihat Yun Xuan dengan serius mendesah sesaat kemudian, Gadis bodoh, mengapa kamu bertingkah begitu ceroboh?" Yun Xuan tertawa kecil, "Aku hanya tidak cukup hati-hati dan tidak sengaja membiarkan ini terjadi." "Kenapa kamu, orang tua ini benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu?" "Oh, berhentilah memperlakukanku seperti anak kecil."
Yun Xuan berbicara, bertingkah seperti anak manja, mengeluarkan beberapa bahan dan batu kristal dan menyerahkannya kepada Grandmaster Ma. Ini adalah bahan dan kompensasi untuk perbaikan. Tidak perlu imbalan apapun, Grandmaster Ma menggelengkan kepalanya. Aku juga seorang murid biasa di serikat, bagaimana aku bisa begitu melanggar aturan? Karena aku bilang tidak perlu, maka tidak perlu. Atau apa, apakah kamu memandang rendah tuan tua ini? Grandmaster Ma berkata dengan wajah tegas berpura-pura marah. Yun Xuan menjulurkan lidahnya lagi dan akhirnya mengambil kembali batu kristal miliknya. Kembalilah dalam 3 hari, kali ini tuan tua ini akan memperbaikinya sampai kamu tidak akan dapat merusaknya lagi. Grandmaster Ma menyatakan dengan percaya diri. Terima kasih, Grandmaster Ma, kata Yun Xuan riang. Apakah Grandmaster bisa memperbaiki artefak? Yang Kai, yang telah diam-diam menonton sampai sekarang, akhirnya bertanya. Pakaian yang dikenakan Grandmaster Ma berselera tinggi dan bersulam di dadanya ada satu set simbol khusus. Meskipun Yang Kai tidak tahu persis apa yang dilambangkan simbol-simbol ini, jelas baginya bahwa itu adalah semacam pangkat peringkat untuk artefak refiner. Itu mirip dengan simbol yang pernah dia lihat selalu dikenakan oleh alkemis di dada mereka. Mendengar ini, Grandmaster Ma mengalihkan pandangan tercengang ke arah Yang Kai dan bertanya, tuan tua ini telah mempelajari pemurnian artefak selama beberapa dekade sekarang, secara alami aku dapat memperbaiki artefak. Apakah kamu anggota baru tim Yun Xuan? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Yun Xuan dengan cepat menjelaskan, Grandmaster ini adalah temanku, dia bukan anggota tim aku. Grandmaster Ma tersenyum ringan, temanmu sepertinya tidak punya teman dan tidak pernah belajar. Bahkan setelah memasuki aula artefak, dia masih bertanya-tanya apa yang kita lakukan di sini. Dia baru saja tiba di sini dari daerah terpencil, jadi dia belum cukup beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kata Yun Xuan sebelum diam-diam beralih ke Yang Kai dan menjelaskan kepadanya, ini adalah aula artefak Bolt Independent Union kami, di dalam sini ada sejumlah penyuling artefak yang terampil tetapi Grandmaster Ma adalah yang terbaik. Tidak peduli artefak macam apa itu, jika kamu membawanya, dia dapat memperbaikinya. Mengatakan begitu, Yun Xuan tiba-tiba menyadari sesuatu, apakah kamu memiliki artefak yang perlu diperbaiki? Yang Kai mengangguk dan mengeluarkan perisai tulang. Seluruh perisai tulang telah menderita kerusakan besar ketika melindungi Yang Kai dari kekuatan kekosongan ketika koridor Void di bawah ibu kota pusat runtuh, dan kemudian semakin rusak ketika dia menggunakannya untuk membuat ledakan besar di bumi yang terbengkalai. Yang Kai ingin mencari kesempatan untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak mengharapkan Yun Xuan untuk membawanya ke tempat yang dia cari secara tiba-tiba. Ini seperti seseorang mengiriminya bantal ketika dia ingin tidur siang. Grandmaster Ma mengulurkan tangan dan mengambil perisai tulang, dengan lembut mengelusnya beberapa kali sebelum melepaskan trukinya untuk menyelidiki struktur internalnya, wajahnya dengan cepat dipenuhi dengan jengkel, bajingan mana yang membuat artefak ini. Yang Kai mengangkat bahu, aku tidak tahu. Tidak kompeten, terlalu tidak kompeten. Meskipun bahan yang digunakan dalam artefak ini tidak terlalu mahal, produk akhirnya tetap tidak boleh menjadi artefak kelas rendah. Yang Kai tersenyum tak berdaya. Peringkat rendah kelas misterius di alam sebelumnya, itu sudah merupakan harta yang langka dan berharga, tetapi di sini, Grandmaster Ma malah menyebutnya sebagai sampah. Teknik yang digunakan untuk membuat perisai ini sangat rendah, refiner artefak yang menyempurnakan artefak ini harus diseret keluar dan dihukum mati. Grandmaster Ma berteriak kesal. Yun Xuan diam-diam berbisik, Grandmaster memiliki standar yang sangat ketat untuk pemurnian artefak. Yang Kai mengangguk ringan. Dia juga melihat bahwa Grandmaster Ma ini haruslah terobsesi dengan penyulingan artefak sehingga dia tidak hanya akan ketat pada dirinya sendiri, tetapi juga dengan orang lain sesama profesinya. Setelah mengomel sebentar, Grandmaster Ma memandang Yang Kai dan menghela nafas. Yun Xuan mengatakan bahwa kamu keluar dari suatu tempat terpencil, dan tentu saja, hanya di daerah terpencil itu mereka akan menggunakan metode yang lebih rendah untuk membuat artefak. Beberapa salah satu teknik yang digunakan untuk menempa artefak ini telah hilang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bisakah Grandmaster memperbaiki artefak ini? Yang Kai bertanya. Selama kamu memiliki bahan yang sesuai, aku bisa memperbaikinya. Grandmaster Ma menyatakan dengan percaya diri, bahan apa yang kamu miliki padamu? Yang Kai memikirkannya sejenak dan segera menyadari bahwa satu-satunya hal berharga yang dia miliki padanya adalah pasir es bintang membara yang dia peroleh beberapa hari yang lalu, dengan cepat mengeluarkannya, apakah ini akan berhasil? Peringkat tinggi kelas roh pasir es bintang membara. Wajah Grandmaster Ma tiba-tiba bersinar ketika dia menatap butiran es membara berwarna biru berkedip-kedip di tangan Yang Kai.
Setelah butiran pasir bintang ini dikeluarkan, suhu di seluruh ruangan dengan cepat turun, menyebabkan Yun Xuan dan Sui Ling menggigil. Sadar akan kesulitan mereka, Yang Kai dengan cepat mendorong trukinya dan melilitkannya ke pasir es bintang membara untuk menahan rasa dinginnya. Melihat ini, Grandmaster Ma diam-diam mengangguk pada dirinya sendiri, berpikir truki bocah kecil ini murni dan kendalinya cukup bagus. Meskipun metodenya sedikit membosankan, dia pasti memiliki keterampilan mentah yang cukup. Pasir es bintang membara ini memang bisa digunakan untuk memperbaiki artefakmu. Grandmaster Ma menenangkan dirinya sebelum bertanya. Meskipun materi peringkat tinggi kelas roh sangat mahal, sebagai artefak refiner terbaik di Bolt Independent Union Aula Artefak dia telah melihat banyak harta karun sebelumnya sehingga dia secara alami tidak akan kehilangan ketenangannya. Namun, menggunakan peringkat tinggi kelas roh untuk memperbaiki artefak peringkat rendah kelas misterius, kamu harusnya bisa mengerti. Menggunakan pasir es bintang membara ini di perisai tulang ini. Mulut Grandmaster Ma sedikit mengejang, terlalu banyak buang-buang. Selama perisai tulang dapat diperbaiki tidak apa-apa, desak Yang Kai. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tentu, Yang Kai mengangguk. Grandmaster Ma sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak lagi mencoba membujuknya, bagaimanapun artefak dan materialnya milik Yang Kai, jadi bagaimana ia ingin menggunakannya adalah urusannya. Sambil mendesah, Grandmaster Ma melanjutkan, bagus karena kamu bersikeras tuan tua ini akan menerima permintaanmu, tetapi jika kamu ingin sepenuhnya memperbaiki artefak ini, hanya pasir es bintang membara ini tidak cukup, kamu juga memerlukan beberapa bahan pelengkap lainnya. Bahan apa? Yang Kai bertanya. Katak besi hitam atau giok cicada langit, salah satu dari dua material ini akan bekerja. Jika kamu menemukan yang pertama, aku dapat membantu kamu meningkatkan perisai tulang ini menjadi artefak peringkat menengah kelas misterius. Jika yang terakhir, aku dapat membantu kamu mempromosikannya ke peringkat tertinggi kelas misterius atau bahkan kelas roh. Semuanya tergantung pada apa yang kamu mampu, kata Grandmaster Ma dengan bangga. Katak besi hitam atau giok cicada langit. Yang Kai menggumamkan kedua nama ini. Satu adalah bahan kelas misterius sedangkan yang lainnya adalah kelas roh. Sui Ling menjelaskan dengan cepat. Di mana aku dapat menemukan dua bahan ini? Itu masalahmu, Grandmaster Ma mendengus, tampaknya sedikit tidak senang dengan sikap boros Yang Kai, tapi selama kamu punya cukup batu kristal, kamu bisa membeli apa saja di kota Bolt Independent, belum lagi katak besi hitam dan giok cicada langit tidak terlalu berharga sehingga toko-toko lokal pasti memiliki stok. Kalau begitu, berapa banyak batu kristal yang dibutuhkan untuk membeli salah satu dari dua bahan ini? Yang Kai bertanya pada Sui Ling. Sui Ling tersenyum ringan, dengan kekayaan bersih kamu mungkin tidak mampu membelinya. Bersambung.